Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran bersama-sama kembali, yaitu pada pembelajaran tema F subtema 2, yaitu mapel bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di subtema 1. Pada pembelajaran di subtema 1, kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, untuk pembelajaran subtema 2 ini ada sebuah tambahan yang mungkin di buku tidak ada. Ya, artinya tersirat. Dan ini harus dipelajari untuk anak-anak di subtema 2 ini. Nah, tambahan pembelajaran bahasa Indonesia ini mungkin tidak sebanyak pokoknya. Ya, karena tambahan, yang namanya tambahan itu lebih sedikit daripada yang intinya. Jadi tambahannya di sini nanti Ustadz jelaskan beberapa tambahan yang ada pada mapel bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, pada media cetak yang biasa kita baca, ya, itu mengandung berbagai informasi. Nah, untuk bisa menjelaskan isinya, maka kita harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama adalah judul teks dalam media cetak tersebut. Nah, judulnya apa sih? Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Setelah judulnya kita perhatikan, maka kalau memang menarik, pasti kita akan membacanya. Ya. Yang kedua adalah bacalah teks dengan seksama, yaitu dengan runtun, dengan sebaik mungkin, ya, terurut. Nah, yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Pada setiap paragraf pada teks itu pasti mempunyai yang namanya informasi penting yang nanti anak-anak akan tahu, oh, informasi seperti ini. Nah, itu ada pada setiap paragraf. Dan yang keempat adalah mencari makna kata yang tidak diketahui artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, ini jika pada suatu paragraf, suatu teks, anak-anak tidak mengenal kata asing bahasa itu. Nah, bahasa kata asing maka bisa digunakan untuk mencarinya melalui KBBI. Dan yang terakhir, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Jadi setelah semuanya selesai, baru dipahami informasi pentingnya. Ya. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Nah, peta konsep itu merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk catatan. Jadi anak-anak bisa membuat sebuah catatan kecil untuk penyajian ide atau informasi. Karena itulah yang namanya peta konsep. Ya. Nah, melalui itu semua, maka data atau informasi dapat anak-anak olah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, itu namanya adalah manfaat untuk adanya peta konsep. Yang kedua adalah membuat kesimpulan isi teks media cetak. Nah, tujuan dibuatnya kesimpulan adalah agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak. Nah, ini nanti memudahkan anak-anak dalam apa? Dalam memahami isinya. Nah, mungkin ini tidak asing bagi anak-anak semuanya, ya. Ketika disuruh membaca teks pada pembelajaran kelas sebelumnya, pasti di akhirnya biasanya disuruh membuat yang namanya sebuah kesimpulan dengan bahasanya sendiri-sendiri. Nah, itu adalah tentang pembuatan kesimpulan. Ya, kesimpulan itu dibuat dengan cara apa? Yaitu mengambil inti-inti yang ada pada paragraf. Informasi teks itu berdasarkan
inti-inti yang ada pada paragraf yang telah diuraikan melalui poin-poin peta konsep tadi. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat kesimpulan. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Nah, itu harus diperhatikan juga ejaannya, ya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Nah, pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran dari setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini adalah untuk melalui pokok pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustadz akan berikan contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin pada malam hari tersebut, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau yang kita sebut dengan embun, ya. Nah, kalimat utama yang terdapat pada paragraf ini adalah di awal. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, sedangkan pokok pikirannya adalah apa sih pokok pikiran yang dijelaskan di sini? Itu adalah proses pembentukan embun. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Nah, itu adalah pokok pikirannya. Nah, yaitu untuk mapel bahasa Indonesia tambahan dari subtema 1 kemarin ada pada subtema 2. Itu dulu anak-anak yang bisa Ustadz berikan untuk mapel bahasa Indonesia. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.